sebagai pegangan kita sehingga dalam ibadah kita itu bisa. Bapak Ibu rahimakumullah, tema kajian akidah kita pada pagi hari ini adalah iman kepada hari akhir. Marilah kajian ini kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seperti biasanya pada pagi hari ini yang akan menyampaikan adalah beliau Ustadz Anang Fatur Rahman LC. Pada Ustadz Anang Fatur Rahman kami persilahkan. Bapak Ibu yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, belajar kita di pagi hari ini adalah tentang al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Adanya hari akhir sesuai dengan namanya. Kenapa disebut sebagai hari akhir? Karena hari akhir itu merupakan hari yang paling terakhir. Setelahnya tidak ada hari lagi. Setelahnya tidak terbit matahari lagi di dunia ini. Kenapa? Karena dunia sudah hancur. Itulah mengapa disebut sebagai hari akhir. Bahkan nama-nama dari hari akhir ini sangat banyak sekali, sesuai dengan kejadian-kejadian, sesuai dengan namanya. Kadang-kadang dinamakan Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Kadang disebut dengan Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Kadang disebut dengan Yaumul Hisab, hari perhitungan. Kadang disebut dengan Yaumiddin, hari pembalasan. Kadang disebut dengan Yaumut Talak, hari pertemuan. Kadang disebut dengan Yaumul Khulud, hari kekekalan, dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali, lebih dari 20 nama dari hari akhir ini. Semua nama itu memiliki tujuan dan fungsi agar kita paham. Kadang-kadang disebut sebagai Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan, di mana setiap jiwa akan dibangkitkan, baik yang berakal seperti makhluk yang bernama jin dan manusia, maupun yang tidak berakal seperti hewan dan binatang-binatang melata, itu juga akan dibangkitkan. Wa idzal wuhushu husyirat, dan ingatlah ketika binatang-binatang itu dibangkitkan. Untuk apa binatang dibangkitkan? Binatang dibangkitkan untuk menerima al-iqtisos, ada kisosnya. Loh, ternyata binatang saja ada kisosnya. Binatang yang di dunia mungkin bercula, bertanduk, kemudian menanduk binatang yang tidak bercula, yang tidak bertanduk. Di antara binatang itu nanti di hari kiamat akan dibangkitkan, akan dihidupkan kembali, kemudian dibalas, Pak. Yang nggak punya tanduk dipinjami tanduk, kemudian membalas kepada yang dulu menanduk. Semuanya adil, sampai semuanya rata, tidak ada yang terdolimi. Betapa adilnya Allah itu. Jadi binatang saja yang tidak punya akal, kejadian yang terjadi di dunia ini semuanya nanti akan diadili dengan seadil-adilnya. Setelah semuanya impas, ampun Bu Pak nih. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuni turoban,
jadilah kalian semua itu tanah. Binatang-binatang yang sudah selesai pembalasannya kemudian menjadi tanah. Itulah mengapa orang-orang kafir itu berdoa atau meminta kepada Allah, ya laitani kuntu turaban, ya alangkah baiknya kalau saya juga ikut jadi tanah saja. Selesai Pak, tidak ada lagi permasalahan. Yang nanduk ditanduk balas, selesai sudah jadi tanah. Yang masih menyisakan persoalan itu adalah makhluk yang berakal, yaitu jin dan manusia. Karena disitulah dimulai dari kehidupan yang sebenarnya. Karena nanti yang namanya al-maut, kematian itu sudah disembelih Pak. Seperti kalau kita menyembelih kambing, Allah sembelih itu makhluk yang namanya kematian, sehingga sudah tidak ada lagi mati-mati Pak. Kalau nggak ada kematian, berarti yang masuk surga itu khalidina fiha, baru sudah masuk selama-lamanya. Masuknya masuk selama-lamanya. Makanya ini menjadi penguat bahwa kita memasuki surga Allah itu benar-benar karena rahmat Allah, benar-benar karena pertolongan Allah, bukan sekedar amal kita. Karena siapa sih yang bisa beramal dengan amal yang bisa sebanding dengan nikmat yang Allah berikan di akhirat kelak? Andaikan ini ada seorang muslim mukmin yang beriman kepada Allah, mungkin di setiap hari ibadah tanpa maksiat sama sekali, sholat malam, puasa, mungkin ngatamin Quran 3 hari sekali, atau pokoknya ibadah zikir terus. Berapa umurnya Bapak Ibu? Mungkin nggak lebih dari 100 nggih. Sudah jarang. Mungkin saat ini yang rekornya manusia tertua itu sekitar 120 tahun. Tapi yang lebih dari itu sudah sangat langka sekali, jarang sekali. Karenanya masa 100 tahun bisa dibandingkan dengan khalidina fiha, tentu tidak sebanding itu semua. Andai 100 tahun itu digunakan ibadah terus-terusan, makanya jangan pernah kita mengandalkan ibadah kita semata. Kita harus memohon rahmat dari Allah agar diberikan kemudahan, dimudahkan kita untuk melakukan amal-amal soleh yang akan memudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, bukan semata-mata karena amal, tapi karena apa? Karena rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memasukinya, maka dia akan kekal selama-lamanya. Kenikmatan yang tidak ada habisnya, kenikmatan yang tidak ada celahnya. Kalau di dunia ini sebaik-baik nikmat ada kekurangannya. Sebaik-baik orang ada kekurangannya. Tapi di akhirat kebaikan itu selama-lamanya, tidak ada yang buruk ya. Tidak ada yang buruk, tidak ada yang kotor, tidak ada yang menjijikkan, semuanya indah, dan itu mungkin saja tidak bisa kita jangkau. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mata kita ini belum pernah melihat keindahan seindah di surga kelak. Wala udunun sami'at, telinga kita pun belum pernah mendengar seindah itu.
seperti apa indahnya. Wala khatara ala qalbi bashar, bahkan membayangkan pun kita nggak sampai tentang keindahannya. Lalu bagaimana dengan mereka yang dimasukkan ke dalam neraka setelah semuanya diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya. Tapi Bapak Ibu, sebelum kita ke sana, ada beberapa peristiwa yang terjadi di hari akhir itu. Yang pertama, ada yang namanya alam kubur. Yang ini merupakan terminal yang harus kita singgahi. Alam kubur sering juga disebut sebagai alam barzah. Alam kubur ini satu alam tersendiri yang jangan salah paham, mungkin dikiranya di kuburan. Bukan mesti kuburan Bapak Ibu, tapi semua orang yang meninggal dunia itu akan masuk ke dalam alam namanya alam barzah, di alam kubur. Meskipun orangnya tidak dikubur. Dimakan ikan Pak, hancur. Atau ada yang dikremasi jadi abu, dibuang ke laut misalkan, kan tidak dikubur. Atau orang kebakaran, atau Fir'aun Pak, ya, Ramses II yang tenggelamkan lalu diselamatkan untuk jadi pelajaran dan diolesi ya balsam tertentu alam Mesir kuno sehingga jadi mumi. Apakah nggak masuk di alam barzah? Di alam barzah, meskipun jasadnya di situ. Dulu pernah ada Pak, di zaman Bani Israel, itu namanya Nabi Daniel. Nabi Daniel, salah satu nabi yang ditemukan oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Jadi sahabat Abu Musa al-Ash'ari pernah berjihad melawan bangsa Tartar, itu sampai ke daerah Hurmuzan. Ketika masuk di Baitul Mal, kota Hurmuzan, Abu Musa al-Ash'ari itu melihat ada jasad yang masih utuh. Jasadnya masih utuh. Ketika dikonfirmasi kepada masyarakat sekitar, kata masyarakat penduduk Hurmuzan, jasad ini sudah lebih dari 300 tahun. Lebih dari 300 tahun tapi masih utuh jasadnya. Kemudian berkirimlah informasi Abu Musa ini kepada Amirul Mukminin saat itu, khalifahnya adalah Umar bin Khattab. Umar paham, ini Nabi Daniel, Nabiullah yang diturunkan di Bani Israel saat itu, dulunya. Kemudian kata Umar ini sangat perhatian sekali kepada rakyatnya, sangat perhatian sekali jangan sampai orang-orang terjerumus dalam kesyirikan. Makanya Umar perintahkan meneruskan surat agar galilah 13 lubang, galilah 13 liang lahat di siang hari. Pencar-pencar Pak, di semua penjuru digali 13 liang lahat. Kemudian makamkan Nabi Daniel tersebut di malam hari ketika penduduk Hurmuzan sudah terlelap dalam tidurnya. Di salah satu liang lahat tersebut kemudian tutup semuanya. Jadi mereka pun tidak tahu di mana dikuburkannya Nabi Daniel. Kenapa kau tidak tahu? Karena agar tidak dikultuskan. Nah ini manusia tapi tidak dimakan oleh bakteri. Kan memang pernah kita bahas ya Pak di iman kepada Nabi dan Rasul dulu, bahwa para nabi itu semuanya dijaga oleh Allah, tidak dimakan
bakteri tadi, tidak rusak. Makanya kalau kita baca surah An-Naml misalkan tentang kisah Nabi Sulaiman, itu berdiri Pak meninggalnya, wafatnya beliau berdiri ya. Sampai ketika rayap dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah, barulah ketika Nabi Sulaiman itu terjatuh, tersungkur karena rayap itu sampai makan tongkatnya Pak. Berarti berapa lama itu berdirinya? Berdiri lama sampai jatuh tersungkur karena tongkat yang digunakan untuk menopang itu dimakan rayap. Falamma kharra tabayyanatil jinnu, barulah para jin tahu kalau Nabi Sulaiman itu wafat. Jin saja nggak tahu wafatnya, berarti masih utuh. Diam, berdiri. Para mufasir itu ketika menjelaskan ayat tersebut mengatakan bahwa dulu konon di zaman Nabi Sulaiman cara sholatnya itu berdiri begitu. Jadi jin nggak berani ganggu, dikiranya masih beribadah kepada Allah. Memang Nabi Sulaiman ketika menginspeksi ya, melihat para prajuritnya dari kalangan jin dan manusia yang sedang bekerja itu, ya melihat, mengawasi, semuanya takut, nggak ada yang berani menoleh, nggak ada yang berani macam-macam, bisa kena hukuman. Barulah jin pun nggak tahu hal yang gaib, ternyata kematian datang itu jin juga tidak tahu. Barulah ketika beliau jatuh, baru mereka sadar ternyata Nabiullah Sulaiman sudah wafat. Dan para nabi ya itu memang tidak dimakan oleh bumi, masih utuh jasadnya. Di alam kubur ini menjadi terminal pertama yang akan dilewati oleh semua manusia. Alam barzah, barzakhun ila yaumi yub'atsun, itu sudah ada tembok tebal, sudah ada pembatas yang tidak mungkin dilewati. Surah Al-Mu'minun 100 itu Pak Bu, itu ada tembok yang sudah sangat tebal, nggak mungkin bisa dilewati. Jadi kalau sudah masuk di alam barzah ya sudah tidak sempat lagi memikirkan dunia Bapak Ibu, nggak sempat nilai putune, nggak sempat nilai sawai, nggak sempat. Semua sudah di alam barzah. Sampai kapan itu? Sampai hari dibangkitkan. Salah satu dalil penguat bahwa orang yang sudah meninggal itu tidak bisa balik lagi ke rumahnya, tidak bisa nilai keluarganya, itu adalah salah satu riwayat sahih yang menyebutkan tentang orang itu nanti ketika meninggal, baru meninggal, nanti bertemu dengan orang yang sudah meninggal sebelumnya, tapi bukan di alam dunia, di alam lain. Mereka saling bertanya, nggih nek bahasa Katalik, piye nganu mbok de nglasak turunipun. Nggih. Ini si fulan gimana kabarnya? Ini gimana kabarnya? Oh, sekarang dia sudah maju usahanya. Oh, sekarang dia sudah jadi wong, gitu Pak. Memang kalau dulu bukan wong ya. Itu menjadi penguat bahwa orang yang sudah meninggal tidak tahu sama sekali kejadian keluarganya di dunia yang dia tinggalkan. Makanya nanti bertanya kepada orang yang baru meninggal. Ini baru masih anyar, masih fresh dari bumi ini. Ditanya, gimana kabarnya Mbok D, gimana kabarnya si Tole dan lain sebagainya. Ini menjadi penguat bahwa orang yang sudah meninggal tidak bisa balik lagi di dunia ini. Barzakhun ila yaumi yub'atsun. Apakah mereka yang berada di alam kubur itu akan merasa lama atau tidak? Tergantung amal dan perbuatan. Mereka yang memiliki amal soleh, amal kebaikan banyak, mereka akan merasa mendapatkan nikmat yang luar biasa.
Sementara mereka yang melakukan kedurhakaan kepada Allah, dia juga akan mendapatkan siksa yang luar biasa. Ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan, ya, beliau melewati marra biqabroini, melewati dua kuburan dalam hadis Bukhari. Rasulullah melewati dua kuburan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mendengar jeritan dua penghuni kubur tersebut. Kata beliau, innahuma la yu'adzaban. Dua penghuni kubur ini dikubur. Yang pertama itu orang yang la yastatiru minal baul, itu kencingnya tidak disiram, tidak dibersihkan. Maksudnya kencing tapi tidak cebok, tidak dibersihkan. Atau orang yang kencing buang hajat tidak ditutup, itu ternyata salah satu penyebab azab kubur. Yang kedua, wa kana yamshi bin namimah, orang yang suka adu domba. Bahasa modern apa enggak, Pak? Tumbak cucuan apa enggak? Enggak. Adu domba. Enggak. Itu suka adu-adu, suka ngompor-ngompori, itu ternyata menjadi salah satu penyebab azab kubur. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil pelepah kurma, kemudian ditancapkan di kubur itu. La'allahu yukhaffafu anhuma malam yaibasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah kedua ahli kubur ini diringankan siksanya selagi pelepah kurma ini masih basah, belum kering. Sekali lagi Bapak Ibu, ini kekhususan bagi Nabi. Pertama, mendengar itu, yang bisa mendengar itu hanya orang-orang yang diizinkan oleh Allah, seperti para nabinya. Seperti para nabinya. Adapun manusia dan jin itu tidak bisa mendengar kondisi yang terjadi di alam kubur itu. Ya. Dua makhluk jin dan manusia itu tidak bisa mendengar. Yang bisa mendengar ini dikatakan ketika makhluk di sekitarnya tidak bisa mendengar kecuali tidak bisa, semua makhluk itu bisa mendengar kecuali jin dan manusia yang nggak bisa. Jadi ayam itu bisa mendengar, Pak. Ini nggak tahu nih lebih dari ultrasonik atau apa ini yang lebih tajam lagi pendengarannya, itu bisa mendengar. Makhluk-makhluk mungkin burung, ayam atau kata itu mungkin bisa mendengar jeritan orang yang berada di alam kubur. Kalau manusia dan jin tidak bisa, kecuali yang diizinkan oleh Allah seperti nabinya. Ini khusus. Kemudian juga proses beliau menancapkan di kuburan itu juga khusus. Masalahnya kalau ditiru orang Indonesia, Pak, ada orang meninggal dikuburkan, ditancapkan pohon Kamboja atau puring. Karena tanah kita ini subur, maka jangankan puring, Pak, tongkat mungkin ditancapkan bisa tumbuh. Nah, itu kapan keringnya, Pak? Kalau nggak kering-kering berarti nggak mendapatkan azab, itu karepnya. Tapi ternyata bukan seperti itu. Itu khusus bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa kita ikuti. Kalau sekedar sebagai penanda, ya nggak apa-apa dikasih puring, dikasih Kamboja dan lain sebagainya. Tapi bukan untuk meringankan azab. Azabnya ada. Apakah mereka itu lama sekali dong, Pak? Kalau yang sudah meninggal pertama kali, yang pertama kali meninggal dulu adalah
Kopil atau Habil, Pak? Kopil. Habil ya Pak. Habil yang dibunuh pertama kali. Habil meninggal pertama kali. Berarti sudah beratus atau beribu-ribu tahun. Apakah nggak kelamaan itu sampai kiamat? Ternyata itu ada relativitas waktu. Yang Allah tunjukkan kejadiannya itu sebagaimana kisahnya Ashabul Kahfi. Mereka tidur 309 tahun, itu rasa-rasanya qala kam labista, berapa lama tadi kita tidur di sini tadi? Qala labistu yauman. Tadi kayaknya kita seharian. Au ba'da yaum, atau hanya sebagian hari, mungkin beberapa jam saja. Kok bisa 309 tahun rasanya hanya beberapa jam? Berarti ini ada kekuasaan Allah yang menunjukkan tentang adanya relativitas waktu. Lah gimana kalau orang yang baru meninggal 1 detik sebelum kiamat? Apakah tidak merasakan azab kubur? Tetap merasakan sesuai dengan amal dan perbuatannya. Allah Maha Kuasa untuk mengatur semua itu. Sekali lagi, ini bukan di alam dunia, sehingga hukumnya bukan hukum dunia. Kalau kita hukum dunia kan, wah berarti itu kelamaan yang di mati duluan. Enggak, semuanya memang sudah Allah atur dengan sedemikian indahnya, sedemikian rapinya. Jadi orang yang berada di alam kubur itu juga nanti akan didatangi oleh para malaikat. Makanya kalau kita berdoa, itu doa yang paling sesuai dengan contoh Kanjeng Nabi, itu adalah mendoakannya itu di pemakaman itu. Dan doanya berdiri Pak, bukan duduk. Kan kita mungkin dengan adab sopan santun budaya Jawa nih, kan dengan duduk. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri ketika mendoakan salah satu sahabat. Bahkan beliau pernah mensolatkan seorang sahabat wanita yang beliau terlewat. Dulu ada seorang wanita yang suka bersih-bersih masjid Pak, sudah sepuh. Wanita itu suatu ketika Rasulullah merasa kehilangan, di mana ibu yang biasa membersihkan masjid ini. Kata para sahabat, sudah meninggal wahai Rasulullah. Loh kok nggak dikabari? Di mana kuburannya? Rasulullah ditunjukkan tentang kuburan wanita itu. Kemudian beliau mensolatkan. Sahabat wanita tersebut namanya Namirah. Orang yang nggak dikenal Pak, tadinya nggak dikenal, nggak ada yang tahu, tapi punya amal yang luar biasa, yang Rasulullah sampai kagum. Membersihkan masjid Pak, membersihkan masjid. Marbot, gitu. Tapi beliau bukan marbot, tapi suka membersihkan masjid. Tidak harus marbot Pak. Saya juga alumni marbot. Tapi tidak harus marbot untuk membersihkan masjid. Siapapun yang bisa membersihkan, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatoharu, suka bersih-bersih itu luar biasa, membersihkan rumah Allah. Akhirnya ini menjadi pelajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bolehnya mensolatkan di kuburan. Jadi waduh udah telat, sudah diangkat ya Pak. Biasanya kalau udah mau takziah sudah diangkat, kamu ke sana, aduh sudah diangkat, terus gimana? Ya kalau emang ada kesempatan langsung sholat di situ, atau boleh ketika mau dimakamkan, atau pas sudah dimakamkan juga boleh. Kalau kita memang tidak sempat untuk mendapati waktu pensolatan itu. Tapi ini untuk orang yang sezaman dengan kita Pak, masih memungkinkan hadir, cuma terhalang, kita nggak tahu informasinya, atau kesana sudah dimakamkan, ya kita boleh sholatnya di kuburan itu.
seperti Rasulullah ketika mensolatkan Namiroh tadi itu. Dan Rasulullah ketika di Baqi itu beliau berdiri dan berdoa, Allahumma gfir li ahlil Baqi, ya Allah ampunilah orang-orang yang dimakamkan di pemakaman Baqi, pemakaman khusus di Madinah. Ini makanya orang kita dulu Pak, orang Indonesia itu ada yang punya cita-cita meninggal di Madinah, meninggal di kota suci. Memang manis tato aminkum ayamu tabil Madinati fal yamut. Rasulullah berusaha kalau emang bisa meninggal di Madinah, meninggallah di sana. Karena ada syafaat Rasulullah itu. Jadi yang pertama kali dibangkit Rasulullah, kemudian orang-orang yang dimakamkan di pemakaman Baqi, nah, akan mendapatkan syafaat langsung itu ketika orang-orang dimakamkan di sana. Maka Umar berdoa. Beliau berdoa meminta agar diwafatkan di kota Nabi. Allahumma rzuqna bisyahadah, syahadati fi sabilik wal mauti fi madinati rasulik. Ya Allah, karuniakanlah saya ini mati syahid, syahadati fi sabilika, syahid di jalanmu, wal mauti fi madinati rasulika, dan meninggalnya di kota nabimu. Pengen mati syahid, syahid di jalan Allah, dan juga meninggal di kota Rasulullah, karena ada keutamaan khusus. Para sahabat yang mendengar doa Umar ini heran, kok ini nggak masuk akal ini Umar. Kenapa? Madinah ini kota yang aman. Kalau mau syahid ya di luar Madinah. Ini mau di Madinah kok syahid kok di Madinah. Kota ini dijaga, aman. Tapi kata Umar, urusan saya itu hanya meminta kepada Allah. Nanti yang mengabulkan itu adalah Allah. Saya nggak peduli dengan semua yang saya minta, karena Allah Maha Pengabul. Dan akhirnya Umar pun mendapatkan ijabah dari doanya. Ketika beliau mengimami sholat subuh, beliau ditikam dari belakang dengan pisau yang bermata dua, atas bawah, itu sampai robeklah ususnya Umar. Bahkan ketika dalam kondisi sakaratul maut diminumkan susu, itu susunya keluar lagi lewat ususnya. Saking parahnya kondisinya. Umar tanya, siapa yang membunuhku ini? Yang menusuk tadi ini siapa? Dia disebut sebagai Abu Lu'lu' al-Majusi, orang Majusi, berarti orang kafir ini. Alhamdulillah, Umar senang sekali. Ternyata ini diterima oleh Allah. Yang membunuhnya adalah orang kafir, sedang sholat ditusuk oleh orang kafir, maka itulah syahid, ya, syahid di jalan Allah. Bahkan di kotanya Nabi, di masjidnya Nabi SAW. Nah, ini yang akan dialami seorang ketika masuk di alam kubur. Ini semua orang pasti melewati yang namanya alam kubur ini, tidak bisa terlepas. Meskipun orangnya tidak dimakamkan karena kondisinya mungkin hancur, terbakar, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada yang namanya peristiwa, yaitu kiamat. Kiamat ini pasti sesuatu yang terjadi. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya tentang kiamat itu, ayyana mursaha, kapan itu kejadian itu? Kul innama ilmuha inda rabbi, katakan wahai Muhammad bahwa informasi itu, ilmu tentang itu mutlak Allah yang tahu. La yujalliha liwaqtiha illahu, tak seorang pun yang dapat menjelaskan kapan datangnya itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir, mereka itu tidak percaya akan
datangnya kiamat. Mereka itu memiliki angan-angan bahwa ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Hidup ini ya cuman sekedar hidup kemudian mati, ya sudah. Orang-orang kafir itu ya cuman ya seperti ditulis di truk-truk itu, Pak. Pokoknya hidup itu hanya eat, apalagi sleep, terus drive. Ya, intinya cuma makan, tidur, nyopir. Ya, makan, tidur, touring. Cuman itu aja. Bukan. Kita hidup ini bukan sekedar itu. Orang-orang kafir mereka mengira-ngira bahwa hidup itu cuma di dunia sekedar, kemudian setelah itu mati dan sudah. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Kita ini yang memisahkan adalah waktu saja. In hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Kami tidak akan dibangkitkan. Ini orang-orang kafir, mereka begitu. Tidak percaya kebangkitan, tidak percaya hari kiamat, ya, tidak percaya. Yang mereka yakini ya sudah, hidup ini seperti ini. Kalaulah keyakinan mereka itu benar, maka sia-sia Allah ciptakan. Buat apa diciptakan sedemikian rupa dengan berbagai macam fasilitas, dengan panduan yang sangat lengkap Al-Quran dan As-Sunnah, kok tiba-tiba cuman selesai di situ? Kan afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Maka Allah heran, apakah kalian mengira bahwa kami ciptakan itu sia-sia begitu saja, cuman untuk makan, tidur, jalan-jalan, mancing, selesai? Enggak. Masih ada hari kebangkitan, hari perhitungan. Ada hari di mana dibangkitkan, ada hari di mana seorang akan melalui hari hisab. Bahkan ketika hisab, nanti ada yang namanya hisab. Semua orang itu akan dibangkitkan oleh Allah, bahkan dibangkitkan dalam kondisi hufatan, uratan, ghurlan. Jadi dibangkitkan posisinya tidak beralas kaki, tidak berpakaian. Kalau yang laki-laki tidak disunat. Sama kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana pertama kali kami ciptakan kalian, begitulah kami akan balikkan lagi. Jadi nanti ketika hari kebangkitan, manusia posisinya tidak ada yang pakai alas kaki, tidak ada yang pakai pakaian, kemudian tidak bersunat, tidak ada yang pakai jam, tidak ada yang pakai ali-ali, tidak ada yang pakai kalung. Ya, buat semua di sampai-sampai Bapak Ibu, ini ketika Rasulullah menerangkan begitu, Aisyah bertanya, "Wah Rasulullah, ini berarti gimana itu nanti? Kok bisa melihat kanan kirinya gitu kan? Nggak pakai pakaian." Rasulullah menjawab, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru asyaddu min ayyang duraba'duhum ila ba'din." Hadis riwayat Muslim. Ya, wahai Aisyah, keadaan waktu itu sangat dahsyat, sangat mencekam. Sudah nggak sempat lagi berpikir kayak gitu. Ya, nggak sempat lagi tengok kanan kiri, tengah kiri, Pak. Mikir awal dia itu selamat apa enggak, itu sudah panik. Makanya orang itu kalau sudah diampuni oleh Allah, itu benar-benar kemenangan itu, Pak. Kesuksesan sejati itu adalah faman zuhziha anin nar. Orang yang dibebaskan dari api neraka wa udkhilal jannah, dimasukkan surga, itu baru sukses. Kalau yang saat ini punya harta banyak, punya jabatan tinggi, punya apa namanya titel mentereng, punya apa, itu belum tentu. Itu belum final, Pak. Belum final. Ya itu kesenangan dunia boleh.
boleh dicari, boleh dikejar, motivasi hidup biar hidupnya dinamis. Tapi itu belum final, finalnya besok di akhirat. Makanya sampai ketika orang dibangkitkan posisi seperti itu pun nanti kita nggak tahu posisinya seperti apa, dan kita khawatirkan yamutun nasu ala ma asyu, manusia itu dimatikan, diwafatkan dalam kondisi dia sering kerjakan. Kalau sering ibadah, ahli sujud, ahli sholat, ahli ngaji, yang diwafatkan dalam posisi itu. Tapi kalau ahli maksiat, ahli khomer, ahli zina, ya wal iyadzubillah, banyak kan orang bapak ibu dimatikan lagi berzina, lagi berjudi, lagi minum-minuman keras, kemudian overdosis dan lain sebagainya. Jadi yamutun nas ala ma'asu, hidup yang sering ia kerjakan, kemungkinan meninggalnya seperti itu. Wa yub'asu ala ma matu, bahkan nanti dibangkitkan dalam kondisi dia meninggal. Betapa malunya begitu dibangkitkan kondisinya sedang berzina, sedang berjudi, ya. Orang yang mendapatkan itu semuanya, bahkan orang yang dihisab Bapak Ibu, setelah dibangkitkan dihisab, tidak ada yang melewati hisab kecuali pasti dia, apalagi kalau sampai di debat, kenapa kamu beli ini, kenapa, wah itu di persidangan saja sudah sedemikian panjang, sedemikian berat, apalagi di persidangan Allah yang la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsoha, tidak sekecil apapun perbuatan kecuali pasti sudah tertulis semuanya, dan diputar kembali CCTV kehidupan kita dengan sejelas-jelasnya, tanpa bisa dimanipulasi, tanpa bisa dihapus Pak.